Coklat. Selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini? Sehat, luar biasa, pantang menyerah, berani, yes, yes, yes. Ya, tetap semangat ya. Ya. Untuk pertama saya absen dulu ya, untuk mengetahui yang sudah masuk ataupun izin sakit ataupun apa ya. Yang pertama Anissa sudah masuk, Artika, Azhara sudah masuk ya, Cynthia, Divanda, Dwi Anggreni, Dwi Yunia, Vinsya, Julianata, Lintang Cahya, Lutfia, Novita, Revana, Siva, Tina. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Tidak ada yang sakit. Tidak. Alhamdulillah ya. Tetap jaga kesehatan seperti materi kita hari ini, pola hidup sehat itu ya. Dengan ini akhir-akhir ini cuaca sangat panas sekali atau bisa dibilang ekstrim. Berhari-hari bisa sampai 39 sampai 40 derajat Celcius ya. Jadi jaga kondisi tubuh kalian jangan sampai sakit. Terutama itu jangan minum es yang berlebihan atau minum-minuman yang manis ya. Apa seperti apa? Es nutrisari ya. Cukup minum air Putih. ya. Cukup air putih yang bagus untuk tubuh sehari berapa liter? 2 liter. Ya itu ya. Dikurangi es, minum-minuman seperti kemasan itu ya, teh-teh kemasan gitu. Jadi kalian lebih sehat minum air Putih. itu ya. Baik, selanjutnya untuk materi kemarin yaitu seperti bola voli ya, atau teknik dasar bola voli itu untuk mengingat saja apa? Apa saja? Passing atas, passing bawah. Passing atas, passing bawah. Terus mes. Ya, terus apa lagi? Ya, blok ya. Blok untuk membendung serangan dari ya seperti itu. Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk hari ini yaitu materinya adalah pola hidup Sehat. ya, seperti ini kalian pasti akan lebih paham lagi karena kalian di keperawatan pasti di produktif ada materi seperti itu juga kan. Jadi bisa lebih paham, lebih mengerti lagi. Jadi apa namanya, pola hidup sehat itu kita terapkan di kehidupan kita agar kita bisa apa? Sehat, untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena apa? Sakit ya, sakit penyakit sekarang itu tidak memandang usia. Tua baru sakit itu enggak ya. Sekarang masih muda banyak yang stroke ya. Berita kemarin ada anak kecil SD itu terkena penyakit stroke karena apa? Sering minum kemasan ya, teh dalam kemasan itu sehari bisa beberapa botol. Makanya anak itu sekarang stroke itu padahal SD ya. Maka dari itu kalian harus bisa menjaga pola hidup sehat kalian ya. Jadi ke depan kita bisa sehat rohaninya, sehat jasmaninya juga. Itu ya. Olahraga teratur ya. Dikurangi main HP. Nah, itu ya. Rebahan main HP lho sing ketok pas itu glowing ya pada malam hari. Itu.
seminggu minimal jogging. Ada untuk mengimbangi kebutuhan kesehatan tubuh kita. Itu ya. Selanjutnya kalian harus semangat. Semangat apa? Terutama ya, yang pertama adalah kalau tidak sakit semangat bisa masuk sekolah, bisa ketemu teman-teman, ini bisa interaksi sama guru, sama teman, itu ya, bisa membuat badan kita lebih sehat, imun bisa meningkat, itu ya. Jadi pola hidup sehat itu memang penting sekali di kehidupan sekarang. Karena apa? Memang sekarang biasanya minuman junk food ya, makanan seperti langsung siap saji itu ya. Ada yang minuman soft drink itu. Nah, lanjut aja. Untuk kalian bisa lebih semangat lagi, termotivasi untuk belajar, nanti saya akan membagikan tugas lembar kerja kepada kalian. Nanti silahkan kerjakan ya, dikerjakan, habis itu nanti dikumpulkan, gitu ya. Oh iya, sebelumnya ini berapa anak ya? 13. Nanti saya minta dibagi 3 kelompok mulai dari sekarang ya. 4. Ada 4, ada yang 5 tadi ya. Ya, hadap sini, hadap ke timur sama hadap ke selatan. Yuk, mulai sekarang. Sambil kalian nanti bisa melihat video juga untuk persiapan untuk berdiskusi juga ya. Ayo silakan anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 4 siswa, ada yang 5 siswa. Itu ya. Usahakan jangan membelakangi LCD atau layar itu ya, karena nanti saya akan menaikkan video tentang pola hidup sehat. Ya. Silakan dikerjakan LKPD yang sudah saya kasihkan. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Habis itu kita menonton video agar kalian lebih bisa paham lagi tentang pola hidup sehat. Ya, silakan dikerjakan, waktunya dari sekarang. Ya, dikasih ya kelompoknya itu. Kelompok 1 misal bisa ada Tika, ada Lintang gitu ya, dikasih namanya. Nanti untuk persiapan presentasi ke depan setelah diskusi. Ya, 1, 2, 3. Di bawahnya enggak apa-apa. Ya, kasih nama kelompok, jangan lupa.
Guys, supaya kita selalu sehat, maka kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup silakan diskusikan teman-teman kalian dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di RK tersebut dapat dijawab. Ya. Oke, sudah semua ya? Ya, sebentar lagi. Jadi setelah kalian mengerjakan, nanti Bapak akan putarkan video tentang perilaku pola hidup sehat, ya. Tolong nanti dicermati, dilihat. Nanti pada saat presentasi kalian bisa, ya. Oke, sudah semua ya. Jadi setelah sudah nanti disimpan dulu dan Bapak akan menayangkan video tentang perilaku hidup sehat. Tolong untuk
melihat semua ke layar ya, jangan sampai membelakangi layar karena nanti pada saat tayang nanti kalau tidak melihat ya pasti tidak tahu ya. Seperti itu. Oke, sudah siap semua? Yuk silakan, bisa ada share ya menghadap ke video. Oke, silakan diperhatikan, dicermati. Guys, supaya tidak selalu sehat, maka kita harus menjaga pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa tuh? Yuk kita cari tahu. Halo guys, apa kabar nih? Aku harap kamu semua sehat aja ya. Kan kamu tahu sebagai remaja kamu harus selalu menjaga kesehatan. Jangan sampai deh beranggapan bahwa penyakit akan datang waktu memasuki zaman old alias udah tua. Nah ini merupakan pemikiran yang salah guys, karena penyakit tidak memandang siapa dan berapapun usianya. Makanya kamu harus membiasakan diri menerapkan pola hidup sehat sejak dini. Soalnya kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Emangnya pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat merupakan suatu gaya hidup yang dapat mempengaruhi kesehatan, seperti pola makan, pola istirahat, kebersihan, dan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Caranya dengan menerapkan pedoman gizi seimbang. Aku mau kasih beberapa bocoran nih. Gimana bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, kamu bisa tumbuh kuat, gak mudah sakit, dan cerdas. Hal pertama yang mempengaruhi pola hidup sehat adalah pola makan. Bisa dibilang nih ya, you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itulah cerminan diri kamu. Kalau rajin makan makanan bergizi, maka kamu akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau kamu malas makan makanan bergizi, ya kamu akan sering sakit. Sesimpel itu kan sebenarnya. Yang sulit itu mengubah kebiasaannya loh guys. Sebagaimana kita tahu, banyak orang sulit mengatur bahkan cenderung tidak memperhatikan pola makannya. Mereka masih sering makan makanan yang tidak bergizi seimbang seperti junk food atau makanan tinggi gula, garam dan lemak, namun rendah vitamin dan serat. Jika makanan tersebut sering dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat meningkatkan resiko terjadinya kelebihan berat badan dan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Makanya kamu harus mulai menerapkan pola makan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Masih ingat kan? Makanlah beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai kebutuhan. Kalau kamu menerapkannya secara teratur, aku yakin deh kamu bakalan sehat terus. Selanjutnya, kamu masih ingat kan pada pedoman gizi seimbang pilar kedua? Kamu juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari penyakit infeksi, yaitu dalam mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir, serta selalu pakai alas kaki agar tidak kecacingan. Selain itu, kamu juga harus berperan aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Hei, kamu suka begadang nggak? Hayo ngaku. Kebiasaan tidur larut malam atau kurang tidur itu nggak baik loh guys buat kesehatan, terutama pada remaja, karena proses pertumbuhan terjadi saat tidur. Oleh karena itu, remaja memerlukan tidur 6-8 jam sehari agar dapat tumbuh optimal dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Makanya, usahakan selalu mendapatkan waktu tidur yang cukup dan hindari kebiasaan tidur larut malam atau begadang agar tubuh selalu sehat dan segar. Emang kamu mau badan jadi lemas dan bawaannya ngantuk mulu sepanjang hari gara-gara begadang? Kalau aku sih nggak mau. Oh iya, selain tidur, tubuh juga memerlukan aktivitas lain yang gak bikin stres dan pastinya merefresh kita kembali. Misalnya jalan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau melakukan hobi yang kamu suka. Selain itu, ada yang gak kalah penting juga nih. Kamu harus berolahraga agar kesehatanmu tetap terjaga. Lakukanlah olahraga 150 menit dalam seminggu. Bagaimana caranya untuk mencapai 150 menit dalam seminggu tersebut? Kamu bisa melakukan olahraga 3 kali seminggu dengan durasi 50 menit setiap kali berolahraga, atau 5 kali seminggu dengan durasi 30 menit setiap kali berolahraga. Olahraganya bisa macam-macam ya guys. Kamu bisa bersepeda, berenang, futsal, badminton, ataupun lari. Tapi jangan lari dari kenyataan ya. Nah, kalau kamu merasa malas
keluar rumah karena takut panas dan nggak mau kena matahari, kamu bisa olahraga di rumah juga nih. Bisa sit up, push up, naik turun tangga, atau lompat tali. Nggak cuma menjaga kesehatan dan kebugaran, olahraga juga bisa bikin umur kita panjang, menurunkan resiko penyakit, meningkatkan kepadatan tulang, dan mempertahankan berat badan normal. Nah guys, jika kamu melakukan pola hidup sehat dengan menjaga pola makan lebih seimbang, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta berolahraga secara teratur, maka akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kesehatan. Apa aja nih manfaatnya? Pertama, meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit. Kedua, membuat pikiran lebih fresh dan tubuh lebih fit sehingga membuat kita bersemangat. Ketiga, membuat tidur lebih berkualitas. Keempat, membuat penampilan menjadi lebih segar dan menarik sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan lebih produktif dalam beraktivitas. Kalau kamu sehat dan segar setiap hari, kamu pasti jadi lebih semangat dan belajarnya, ya kan? Nah, berbagai manfaat ini dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini loh, tapi juga masa mendatang. Asal dilakukannya secara teratur. Nah, itu ya. Udah ya. Jadi setelah diputarkan dari materi pola hidup sehat ini, 4 cara menjaga pola hidup sehat, itu kalian bisa lebih memahami, mengerti bagaimana perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Jadi nanti kalian setelah melihat video ini diskusi lagi, nanti setelah itu presentasikan untuk tugas kalian menganalisis tentang pola hidup sehat ini nanti bergantian dengan kelompok lain. Itu ya. Baik, mungkin itu ya. Selanjutnya dari setelah menonton video kalian, mungkin siapa yang tahu ya, saya ajukan pertanyaan setelah melihat video, bagaimana konsep manfaat penerapan hidup sehat? Mungkin ada yang tahu? Jadi konsep penerapan hidup sehat itu bagaimana setelah kalian menonton video pembelajaran tersebut? Mungkin ada yang tahu dari anak? Ya, silakan. Mungkin yang keras, ayo berdiri ya, berdiri yang keras. Ya, biar semangat, ini masih pagi ya. Mau makan makanan yang bergizi, ya, ya, ya. Oh ya, itu ya. Jadi seperti yang diterangkan oleh Lutfia ini ya. Jadi, oh ya Eva. Jadi yang laki-laki ya, kebetulan yang laki-laki cuma satu, jangan sampai merokok. Nah itu, karena sekarang SD pun sudah ada yang merokok, SMP juga sudah ada yang merokok. Itu ya, itu sangat bahaya bagi kesehatan tubuh kalian, apalagi yang laki-laki ini ya. Selanjutnya minum apa tadi? Minum air putih ya. Minum air putih itu sangat bagus sekali bagi kesehatan. Saya lihat anak-anak juga akhir-akhir ini banyak minum es. Ya, itu Gimana soalnya? ya panas. Memang suhunya ya seperti ini ya. Jadi kalian harus bisa menjaga daya tahan tubuh kalian. Itu berapa liter tadi? 2 liter. Nah, itu silakan di kelas nanti ada galon atau apa disiapkan. Kalau cuaca panas, dehidrasi, silakan minum. Ya, selanjutnya apa tadi, Mbak? Istirahat yang teratur ya, yang suka begadang, terutama ya. Jangan sampai tidur larut malam, ya itu. Mainan HP sampai jam 11 malam, 12 malam itu ya. Itu sangat mengganggu metabolisme dalam tubuh kita, ya. Saatnya organ kita yang di dalam ini istirahat, kalian masih main HP ya, itu mengganggu metabolisme tubuh. Jadi bangun tidur itu bisa membuat
kita tidak nyaman ya, seperti apa? Meriang. Ya, biasanya ya kalau tidurnya larut malam, pagi itu bisa meriang. Kalian bisa merasakan itu. Itu efeknya karena tidur terlalu malam atau begadang. Itu ya. Jadi kalian minimal jam 9, jam 10 setelah belajar itu harus sudah tidur ya. Jangan lupa itu alat-alatnya dalam seperti buku yang dipersiapkan besok sudah disiapkan itu ya. Jadi sudah siap habis belajar silakan tidur. Jangan main dulu anak kalau pacarin. Itu ya. Selanjutnya apa tadi, Mbak? Ya, makan makanan yang bergizi. Seperti apa? Ada yang tahu? Sayur, buah-buahan, susu. Ya itu ya. Terutama kalau makan silakan makan makanan yang sayur, ya sayur bayam, sayur asem itu lebih sehat karena banyak serat. Nanti kalau seperti makan makanan gorengan, KFC atau apa itu bisa membuat kolesterol itu bisa naik ya. Itu jadi nanti bisa memicu apa? Darah tinggi. Ya, darah tinggi itu tidak mengenal usia juga. Jadi kalian mulai dari sekarang, apalagi kalian masih muda, masih semangatnya, ya. Nanti kalian bisa lulus, bisa langsung kerja bisa atau kuliah juga bisa. Karena memang di SMK itu kan diajarkan untuk lulus langsung bekerja. Ya. Jadi kalian dibekali kompetensi. Karena di sini keperawatan juga kalian nanti lulus bisa menjadi perawat. Itu ya. Apalagi kalian calon perawat ya pola hidup sehat pasti kalian lebih tahu ya. Harus bisa menguasai itu ya. Agar bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Itu. Selanjutnya apa tadi, Mbak? Oh sudah, itu ya. Jadi itu 4 pola hidup sehat ya. Jadi selanjutnya ya, mungkin ada yang tahu lagi setelah melihat video ini, silakan acungkan tangan kalian ya. Bagaimana prinsip manfaat penerapan hidup sehat? Ya, ada yang tahu? Manfaat penerapan hidup sehat? Oh iya, silakan Zara. Ya, yuk. Mungkin nak berdiri juga agar lebih keras lagi, masih pagi ini ya. Menurut saya, Ya. konsep penerapan hidup sehat yaitu hidup yang bebas dari semua masalah mental ataupun masalah jasmani atau fisik. Ya, itu ya. Jadi penerapan hidup sehat ini bisa menyehatkan jasmani dan mental kita ya. Jasmani ya apa ya? Tubuh kita sehat ini kalau kita aktivitas tidak sehat ataupun kita sakit itu kita pasti tidak akan bisa melakukannya. Seperti kalian masuk sekolah ini ya. Kalau kalian sakit apa bisa masuk? Nah, itu ya. Jadi kesehatan itu adalah paling mahal harganya. Jadi kalian harus syukuri itu, dijaga ya. Itu ya. Mungkin selanjutnya tadi apa? Apa tadi Mbak jawabannya? Hidup yang bebas dari semua masalah mental ataupun masalah jasmani atau fisik. Oh iya, selanjutnya itu mental. Mental itu apa? Mungkin pikiran kita ya. Pikiran kita terlalu stres memikirkan, "Wah, aku diputusnya pacarku iki. Pusing aku." Nah, itu ya. Itu juga mempengaruhi pola hidup kita. Kita bisa menjadi malas, ya. Diputusnya pacarnya, akhirnya bisa malas-malasan, tidak semangat lagi. Itu yang dimaksud mental kita, stres. Jadi kalau mental kita terganggu atau stres, itu bisa memicu penyakit juga. Seperti ya, kalau kita stres biasanya memicu apa namanya? Depresi, bisa menyerang tubuh kita, terutama pencernaan ya. Stres itu bisa mengakibatkan asam lambung juga.
Ada yang merasa lambung? Itu biasanya pemicunya adalah stres atau banyak pikiran. Aduh, ulangan ke bijiku pirong ya. Itu bisa menyebabkan asam lambung karena apa? Pencernaan kita itu dari stres itu ya turun ke tubuh kita. Itu yang dimaksud mental, atau kita tidak boleh stres dalam kehidupan sehari-hari. Memikirkan kita selalu tenang, tapi serius ya, seperti belajar ini. Kita santai, tapi juga serius dalam mendalami materi. Itu ya. Terus selanjutnya, saya sebelum diskusi, pertanyaan yang terakhir, bagaimana dampak penerapan budaya hidup sehat? Dan dari maksudnya itu dampak dari budaya hidup sehat itu bagaimana? Itu ya, mungkin ada yang tahu? Ya, silakan Mbak. Meningkatkan imunitas tubuh. Ya, ini yang keras lagi ya, berdiri. Berbanter soalnya. Ya. Dengan meningkatkan imunitas tubuh dan membantu melawan radikal bebas yang menyerang tubuh. Ya, jadi itu ya dampak penerapan budaya sehat itu menangkal radikal bebas dari apa Mbak tadi? Radikal bebas yang menyerang tubuh. Yang menyerang tubuh seperti ini ya. Panasnya, ini baru jam berapa ini? Setengah 9, panasnya seperti ini ya. Itu. Terus kalian memicu akan panas, haus. Wah, aku pengen es. Nah, itu akhirnya minum es. Memang seger ya, tapi kalian merasakan akan haus lagi. Beda kalau kalian minum air putih. Itu sehat ya. Dikurangi untuk minum minuman dinginnya, terutama ya setelah kita berolahraga, pelajaran olahraga, lari, nah habis itu minum es, itu sangat tidak bagus bagi kesehatan kita. Baiknya itu adalah minum hangat ya, seperti bangun tidur itu bagusnya kalian itu minumnya air putih yang hangat. Iya benar, yang hangat. Karena apa? Air hangat itu bagus untuk tubuh kita, terutama air putih ya. Isu-isu wes ngombe nang kulkas ya, seger. Itu tidak baik. Yang baik itu air hangat. Bangun tidur itu minum air hangat 1 gelas atau 2 gelas diminum, itu bagus bagi tubuh kita, sehat, bisa panjang umur, terhindar dari penyakit ya. Itu karena konsep pola hidup sehat itu akan kita bisa sehat kalau bisa selamanya. Maksudnya ya sampai tua nanti tidak terserang penyakit. Nah, itu ya. Karena penyakit sekarang itu bahaya sekali, tidak mengenal usia. Jadi kalian harus waspada atau hati-hati. Makanya dalam penerapan pola hidup sehat ini kamu akan lebih memahami dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Selanjutnya nanti kalian diskusikan tentang pola hidup sehat ini per kelompok, nanti satu-satu presentasi. Saya kasih waktu, nanti silakan dipresentasikan. Nanti misal kalau ada kelompok lain yang bertanya, silakan nah, itu ya. Gunakan smartphone kalian, gunakan untuk menggali informasi tentang materi hidup sehat ini ya. HP-nya dibuka, internetnya silakan cari materi tentang pola hidup sehat, didiskusikan, dianalisis untuk presentasi di depan per kelompok. Nanti orang yang lain mengamati. Kalau tidak paham silakan ditanya. Kalau sudah tanya, kelompok yang di depan presentasi harus nah, itu ya. Silakan saya beri waktu untuk diskusi ke kelompok masing-masing. Baiknya silakan merapat lagi per kelompok agar lebih fokus lagi ya. Silakan. Untuk ini bisa agak, nah, silakan didiskusikan.
Ya, jadi nanti pada saat presentasi itu semua maju. Maksudnya maju itu satu kelompok dan semuanya yang baca cuma satu. Nanti kalau ada kelompok lain yang tanya, ya Pak dijawab kelompok ini yang tanya. Itu ya. Ya semuanya, semua kelompok maju. Semua kelompok maju, jadi bisa kelompok satu maju, kelompok satu maju semua. Yang lain silakan. Kalau mau pertanyaan ditanyakan, ya silakan. Yang tidak masuk tadi siapa? Kalau ini kalian tahu gimana?
Oke, mungkin ada yang sudah siap? Sifat sudah siap kelompoknya? Oh sudah. Baik, kalau sudah siap, sambil temannya mengerjakan tugas kalian sendiri, silakan untuk kelompoknya Sifat semua berdiri di depan untuk presentasi, ya. Depan sini, semua. Silakan di sini presentasikan tugas kalian. Salah satu yang membaca, nanti yang kelompok lain mengamati. Kalau tidak jelas atau belum jelas, silakan ditanyakan ke kelompoknya Sifat. Sudah siap ya? Silakan presentasikan salah satu untuk membuka biar teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang pola hidup sehat. Agak keras tidak apa-apa. Pola hidup sehat. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Siva, saya Dwi, saya Eva, Saya Vincent. Ya, silakan. dan langsung ke materinya. Agak keras tidak apa-apa ya. Dalam hal ini yang namanya kesehatan tentunya harus diperhatikan banyak orang. Banyak orang yang berkata kesehatan itu mahal. Maka untuk menjaga kesehatan diperlukan pola hidup sehat juga. Pola hidup sehat tersebut harus diterapkan mulai dari diri sendiri hingga lingkungan. Apa yang dimaksud pola hidup sehat? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi kesehatan seseorang, tak hanya makanan, tapi juga kebiasaan orang itu. Dengan selalu memperhatikan pola hidup sehat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalani hidup ini dengan penuh makna. Apa sih 8 pola hidup sehat yang kalian ketahui? Delapan pola hidup sehat yaitu makan makanan yang sehat, mengatur waktu makan secara teratur, istirahat atau tidur yang cukup, olahraga secara teratur, hindari stres, mendapatkan asupan vitamin, banyak minum air putih, mengurangi konsumsi gula. Makanan dan minuman yang sehat yaitu makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan telur, dan lain-lain. Sedangkan minuman sehat adalah jenis minuman yang dapat memberikan berbagai kandungan nutrisi yang dibutuhkan. Contoh makanan dan minuman yang tidak sehat adalah soda, makanan yang berwarna, gorengan, makanan cepat saji, dan lainnya. Jika makan dan minum yang kita konsumsi tidak sehat, apa yang terjadi pada tubuh kita? Yaitu yang terjadi pada tubuh kita adalah dapat meningkatkan
timbulnya penyakit, menghambat perkembangan tubuh, mengurangi kecerdasan otak dan kekurangan gizi. Ada tambahan lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan bagi teman-teman tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah melakukan presentasi yang pertama, jadi materi tentang hidup sehat. Silakan, mungkin yang dijelaskan tadi, yang dipresentasikan tadi belum jelas, atau kalian ingin bertanya tentang materi tersebut, silakan ditanyakan kepada kelompok 3. Ya, silakan bagi kelompok yang lain yang mau tanya. Ya. Ya, silakan dipandai bagus. Angkatkan tangan. Ya, silakan kelompok 3 dengarkan dulu. Kenapa kita harus memakan sayur-sayuran? Agar bisa memenuhi syarat di dalam tubuh kita. Bisa juga menjaga pencernaan tubuh. Oh ya, Gitu ya? ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin yang lain dari kelompok 1. Ya, silakan. Apa saja faktor menghambat pola hidup sehat? Ya, itu ya. Apa saja faktor yang menghambat pola hidup sehat? Jadi faktor-faktor apa saja sih yang bisa menghambat dalam kita pola hidup sehat itu? Kurangnya ulang dulu. Ya, salah satu silakan. Ya, Simak. Malas berolahraga, tidak menjalaninya. Malas berolahraga, Ya, itu ya. Pada intinya kelompok kita ya, faktor yang yang menghambat itu ya tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri. Bisa mau olahraga, malas, tidur aja rebahan, ya itu ya, itu juga bisa menghambat. Atau makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, yang manis-manis, itu bisa dihambat juga itu ya, pola makan. Silakan, mungkin ada tambahan lagi? Tidak. Dengan selalu memperhatikan pola hidup sehat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalani hidup ini dengan penuh makna. Amin. Ya. Sudah ya? Ya, tepuk tangan dulu tuh kelompok 3. Silakan kembali. Ya, selanjutnya hampir kelompok berapa ini? 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Suaranya keras tapi semangat ya. Tolong nanti sampaikan agar teman-teman yang terdengar nanti bisa lebih keras untuk membacanya. Ya, silakan perkenalan dulu, salam dulu pada temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi pola hidup sehat. Perkenalkan, nama saya Lutfiana. Saya Lintang. Saya Fitza. Saya Jufa. Ya, silakan. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan semua aspek kondisi seseorang. Tak hanya soal makanan, tapi juga kebiasaan orang itu dalam menjalani gaya hidup. Terdapat beberapa jenis gaya hidup tidak sehat yang perlu dihindari, antara lain jarang atau tidak pernah olahraga, terlalu sering mengonsumsi rumput, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berlebihan, kurang tidur. Bagaimana cara mencegah pola hidup tidak sehat? Dengan perbanyak minum air putih, kelola kesehatan mental, jauhi stres, rutin berolahraga. Akibat jika kita tidak menerapkan pola hidup sehat, maka berdampak pada kesehatan tubuh kita, seperti sindrom metabolik. Ini adalah sekelompok kondisi yang meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.
Sekian dari kami. Kami siap menerima semua pertanyaan, kecuali menerima kenyataan bahwa kita hanya sebatas teman. Oke, tepuk tangan dulu. Oke ya, silakan yang mau bertanya tentang yang hari ini presentasi dari kelompok 3 ya? Iya. Dua. 3 yang pertama tadi ya. Silakan kelompoknya Siva kalau mau bertanya. Kelompoknya Novik bertanya silakan. Acungkan tangan. Bagaimana pola hidup sehat itu seperti apa bisa ditanyakan? Ya silakan Dwi Anggra ini. Apa itu hipertensi? Ya tanya ya mungkin belum tahu apa itu hipertensi. Ya mungkin masih asing ya. Silakan mungkin dari kelompoknya Divadas. Apa sih hipertensi itu kok bisa makanan seperti gorengan, seperti apa namanya biasa mengkonsumsi yang santan-santan itu ya, itu kolesterol bisa darah tinggi. Itu suatu penyakit yang ditimbulkan oleh makanan yang tidak sehat atau minuman. ya silakan apa? Hipertensi adalah sebuah penyakit darah tinggi yang disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak sehat. Ya itu ya. Hipertensi itu adalah tensi atau tekanan darah kita. Ya biasanya itu ya kalau normal itu 120/80. Kalau hipertensi itu bisa 170/100 atau 190/110. Itu ya. Pasti kalian juga nanti bisa nanti kelas 2 pada saat nanti kalian mau magang, kalian akan diajari bagaimana sih tensi itu ya. Tensi pasien itu seperti apa? Cara mengukur tekanan darah, mengukur nadi detak jantung itu seperti apa? Nanti pada saat mau magang atau UJT di rumah sakit itu ya. Jadi apa namanya? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu bisa memicu penyakit seperti jantung, ya, seperti gagal ginjal itu juga bisa disebabkan karena hipertensi. Dan hipertensi sama ya, tidak mengenal usia, ya. Jadi kemarin ada siswa SMA itu juga sudah hipertensi, itu tensinya bisa sampai 170 ke atas. Itu ya kalau sudah hipertensi, sudah mengidap hipertensi itu selamanya akan kalau kita tidak menjaga pola makan kita, itu akan tensinya naik terus. Itu ya. Harus minum obat terus kalau sudah hipertensi. Ya, kan eman-eman karena misal masih muda, kalau sudah hipertensi gimana? Pertama gorengan dikurangi, santan-santanan itu ya, itu kolesterol memicu hipertensi. Juga bisa stroke juga. Stroke itu penyumbatan ya. Misal tidak bisa gerak tangannya atau mati separuh badannya, lumpuh itu karena stroke ada kan? Nah itu bahaya juga ya. Kalian dari sekarang makanya untuk pola hidup sehat itu sangat penting sekali, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya silakan. Bagaimana cara memulai pola hidup sehat? Ya, bagaimana cara memulai pola hidup sehat? Pertama, niat. Kalau nggak niat, kita nggak bakal bisa. Terus rajin olahraga, makan makanan yang sehat, Atau untuk 5 sempurna? makan makanan 4 sehat, Pas sehat, 5 sehat, 5 sempurna. Itu yang cukup jalan sering begadang, Kurangi begadangnya, minum air putih. Walaupun cuacanya lagi panas, kita tetap harus minum air putih. Ya, itu ya. Jadi minum air putih. Terus apa lagi, Mbak tadi? Makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna.
sehat lima sempurna, bergizi tadi ya. Jadi harus seimbang, ya. Olahraga, jogging, kalau mau jogging, sepedaan, berenang, ya. Berenang itu sangat bagus sekali ya, karena minim resiko kalau berenang itu, ya. Selanjutnya apa, Mbak tadi? Tidur yang cukup seperti tadi ya, begadang. Jangan sampai. Kok jam 9 jam 10 harus maksimal udah tidur. Nah, apalagi Mbak? Minum air putih yang cukup. Oh ya, itu ya, minum air putih yang cukup tadi. Mungkin ada yang lain, silakan. Ditanyakan di kelompok 2. Tika, Tina, Binsa, Binsa. Sudah ya? Kalau sudah silakan kembali ke tempat, ditutup dulu. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut semua. Ya. Silakan untuk kelompok terakhir presentasi. Mau teman-teman yang lain dari kelompok lain silakan mengamati. Silakan dari kelompok 1 ya. Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pola hidup sehat. Perkenalkan, saya Nata, saya Atika, Saya Setia. Saya Mamki. Saya akan membacakan materi tentang pola hidup sehat. Pengertian gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup sehat. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup sehat. Faktor tersebut ada yang berasal dari lingkungan dan faktor genetik. Faktor lain seperti udara bersih, sinar matahari, istirahat, gerak badan, air, gizi juga menghindari hal yang dapat merusak tubuh dan stres. Agar dapat mewujudkan, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat. 1. Menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi. 2. Berolahraga. 3. Melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres. 4. Manfaat pola hidup sehat bagi tubuh. 1. Terhindar dari berbagai macam penyakit. 2. Memiliki banyak energi. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Berat badan terjaga. 5. Bersikap lebih positif. 6. Kesehatan mental terjaga. Ada yang ditanyakan? Ya, dari presentasi kelompok 1, silakan kelompok lain yang belum jelas bisa ditanyakan. Ya, ya silakan. bagaimana cara menghindari stres? Ya, bagaimana cara menghindari stres? Ya silakan. Jangan bersedih berlarut-larut. Lupakan masa lalu. Itu ya. Baik, untuk yang lain silakan. Ya, Dwi Anggreni. Apa itu faktor genetik dalam pola hidup sehat? Apa itu faktor genetik dalam pola hidup sehat? Ya, silakan. Jadi, misal faktor genetik, misalnya ya, kok bisa sih masih muda bisa tensi? Ya, itu ya, tensi atau hipertensi. Itu karena apa? Itu hipertensi itu juga bisa disebabkan karena faktor keturunan atau genetik itu ya. Ya. Jadi hipertensi atau penyakit yang lain itu bisa karena orang tua kita atau nenek kita itu bisa mengidap. Seperti diabetes itu ya, diabetes itu kan juga menurun. Begitu pula juga tensi. Apa namanya? Hipertensi. Hipertensi itu juga keturunan. Makanya kalau orang tuanya, bapak ibunya, neneknya yang sakit hipertensi, darah tinggi ataupun gula, kalian wajib waspada, ya. Nenekku kena gula ya. Kita wajib menghindari makan makanan yang manis, dikurangi ya. Itu kan ada gula yang rendah apa? Itu ya, dikonsumsi itu. Wah, bapakku itu dulunya tensi. Aku pasti nanti ada genetik keturunan untuk hipertensi. Itu ya. Jadi faktor genetik itu juga mempengaruhi tentang hidup kita. Jadi tidak serta-merta wah harus sehat, tidak ya.
ada untuk faktor-faktor keturunan dari penyakit-penyakit tertentu itu. Ya, misalnya hipertensi ini sama apa diabetes biasanya seperti itu. Itu yang mungkin yang dimaksud Indra ini. Bagaimana faktor genetik itu mempengaruhi pola hidup sehat. Itu ya. Itu ada yang lain, silakan. Ya, gimana? Contoh kegiatan positif. Ya, contoh kegiatan positif, misalnya ya pola hidup sehat itu bagaimana sih kegiatan positifnya? Melakukan apa sih? Seperti apa? Ya olahraga. Ya seperti itu ya, mungkin olahraga. Ya itu, sebaiknya ya olahraga yang teratur. Karena memang biasanya anak muda yang sekarang itu semangat untuk berolahraga kurang ya, lagi yang cewek-cewek ini ya. Males, Pak. Ya itu, Wakil biasanya, Pak. jogging lah. Setiap Sabtu Minggu kan libur, jogging. Ya 30 menit cukup. Ya orang kesel ya. Tidak apa-apa. Yang penting badan kita gerak diimbangi ya. Jangan sampai kita tidak imbang. Itu juga bisa obesitas juga. Obesitas itu apa? Kita tidak pernah olahraga, mau makan terus, minum, ya, es-esan, makanan yang berlemak, akhirnya kita bisa obesitas. Obesitas itu juga bisa memicu beberapa penyakit, ya seperti jantung juga, hipertensi itu, ya. Obesitas itu ada kemarin yang gimana itu sampai meninggal, berat badannya berapa ratus kilo itu ya. Iya, itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Sudah ya. Baik, kalau sudah silakan ditutup. Baik, saya ini tentang presentasi materi tentang pola hidup sehat. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu kita sudah melihat video, kita sudah berdiskusi kelompoknya ya, presentasi juga, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Jadi kalian saya harap bisa memahami ini ya, bisa sudah menganalisis juga bagaimana sih pola hidup sehat itu, apa saja yang mempengaruhi bagaimana cara kita bisa menjaga tubuh kita agar sehat itu seperti apa, sudah kalian pelajari semua hari ini ya. Jadi untuk sebelum ke berikutnya nanti saya akan membagikan lembar kerja lagi, silakan dikerjakan nanti per kelompok ya, saya bagikan. Ini kelompok berapa ini? Ya, untuk lembar kerja. Ya, jadi setelah kalian melihat video, melihat paparan dari teman-teman kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja tersebut. Gitu ya. Silakan 5 menit dari sekarang. 5 menit. Jawabannya kalau enggak Tidak cukup bisa di bawahnya. sini. Ya.
Ya, selesai. Oke, 1 menit ya. Ya. Nih, kunci motornya. Oke, sudah selesai. Ya, sudah. Di kelompok mana? Iya, itu. Kelompok berapa itu? Oh iya, itu. Sudah. Gitu lah, Pak. Benar itu menskripsi kelompok berapa itu? Nah, ya. Ya. Jangan lupa nama sama nama kelompoknya ya. Ya. Dan total 1. Belum? Kurang 1, Pak. Belum. Sudah? Nama kelompoknya jangan lupa. Iya. Ini sudah ya? Iya sudah. Ya bagus. Ya, oke. Dengarkan semua. Ada kedepan dulu semua. Ya, baik untuk pertemuan selanjutnya silakan dipelajari lagi. Dan ini ya, jangan lupa tugas yang diberikan tadi dikerjakan sesuai dengan perintahnya. Itu ya? Baik, mungkin ada pertanyaan. Tidak ya? Semangat ya? Tidak Pak? Tidak, Pak. Apa karena panas ini ya? Iya. Karena ini juga panas sekali ya, seperti Masa lalu. masa lalu ya, itu ya. Saya tidak bisa memakai. Baik, terima kasih kepada anak-anakku kelas 11 sudah mengikuti pembelajaran pagi hari ini dengan tertib. Ya, nanti saya harap dalam materi ini kalian bisa mengaplikasikan tentang pola hidup sehat itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Menjaga kesehatan, jaga kondisi setiap hari agar bisa masuk sekolah ya. Terutama karena cuacanya ya ini yang di Ngawi ini panas sekali ya. Baik, kalau sudah selesai karena jamnya sudah selesai, silahkan kursinya dikembalikan seperti semula, baris seperti semula ya untuk mengikuti pelajaran pada berikutnya. Silakan di kursinya diluruskan dulu. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin sekali lagi ada pertanyaan tentang materi pada hari ini. Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.